Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ANOVA dan Chi-square test. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Dinda Setia, kedua ada Diva Yuniarsari, ketiga ada Nadifa Diandara, keempat ada Nabila Widya Nugroho, dan yang kelima ada Aulia Insani Nur Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis satu arah. Analisis satu arah adalah salah satu metode analisis statistika yang digolongkan ke dalam kelompok statistik inferensial. Pada dasarnya, ANOVA dapat digunakan untuk melakukan pengujian perbandingan rata-rata beberapa kelompok. Biasanya terdiri dari lebih dua kelompok. Disebut ANOVA satu arah, one way ANOVA, karena pusat perhatian kita hanya satu. Dalam hal ini, bentuk kemasan suatu produk. Tetapi jika pusat perhatian kita selain jenis kemasan, juga tertuju pada pengaruh aroma pada tingkat penjualan, maka digunakan ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Pada dasarnya, ANOVA satu arah juga dapat digunakan untuk kasus yang diuji menggunakan ANOVA dua arah. Namun, kita harus melakukan pengujian satu persatu sehingga jauh lebih efektif jika digunakan ANOVA dua arah. Asumsi ANOVA satu arah. Yang pertama ada sampel diambil secara random dan saling bebas atau independen. Yang kedua ada populasi distribusi normal. Yang ketiga populasi mempunyai kesamaan variasi. Hipotesis ANOVA satu arah. Hipotesis yang digunakan dalam ANOVA satu arah adalah sebagai berikut. Yang pertama HO sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, begitupun seterusnya. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hitung dari N kelompok. Yang kedua ada H1. mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama mu3, dan begitupun seterusnya. Ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitungan dari N kelompok. Berikut adalah contoh soal dari ANOVA satu arah. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunanya. Di bawah ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit dalam dolar. 4 jenis kartu kredit dibandingkan. Ujilah dengan alfa sama dengan 0,05 apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunanya. Berikut ada penyelesaiannya. Dari tabel di atas dapat dihitung jumlah keseluruhan nilai T sama dengan T1 ditambah T2 tambah T3 tambah T4 sama dengan 55 ditambah 61 tambah 91 tambah 54. SSE sama dengan SST min SSB sama dengan Rp279.658 dikurangi 149,08 sama dengan 130,6. Berikut ini adalah bentuk dari tabel ANOVA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. ANOVA analisis varian dua arah. Jika pada ANOVA satu jalur kita dapat mengetahui ada atau tidaknya perbedaan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikat dan masing-masing variabel tidak mempunyai jenjang, maka dalam ANOVA dua jalur kita ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikatnya dan masing-masing variabel mempunyai dua jenjang atau lebih. Pengujian ANOVA dua arah mempunyai beberapa asumsi, diantaranya 1. Populasi yang diuji berdistribusi normal. 2. Varian atau ragam dan populasi yang diuji sama. 3. Sampel tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. A. ANOVA dua arah tanpa interaksi. Menurut M. Iqbal Hasan tahun 2003, pengujian klasifikasi dua arah tanpa interaksi merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Berikut adalah rumus-rumus yang akan digunakan untuk menentukan ANOVA dua arah tanpa interaksi. Contoh soal. Berikut adalah hasil per hektar dari 4 jenis padi dengan penggunaan pupuk yang berbeda.
Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah rata-rata hasil per hektar sama untuk A. Jenis pupuk pada baris, B. Jenis tanaman pada kolom. 1. Hipotesis H0 sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3. H1 sama dengan sekurang-kurangnya ada 1 AI bukan anggota 0. H1 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. H1 sama dengan sekurang-kurangnya ada 1 BJ bukan anggota 0. 2. Taraf nyata alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05 nilai F-TEP. A. Untuk baris V1 sama dengan B-1 sama dengan 3-1 sama dengan 2. V2 sama dengan K-1 dikali B-1 sama dengan 3-1 dikali 4-1 sama dengan 6. FA V1 titik, V2 sama dengan F 0,05 2,6 sama dengan 5,14. B. Untuk kolom V-1 sama dengan 3, V2 sama dengan K-1 dikali B-1 sama dengan K3-1 dikali 4-1 sama dengan 6. FA V1 titik, V2 sama dengan F 0,053 titik, 6 sama dengan 4,76. Kriteria pengujian. A. H0 diterima apabila F0 lebih kecil sama dengan 5,14. H0 ditolak apabila F0 lebih besar 5,14. B. H0 diterima apabila F0 lebih kecil sama dengan 4,76. H0 ditolak apabila F0 lebih besar 4,76. Perhitungan untuk JKT dengan rumus sigma BI sama dengan 1, sigma KJ sama dengan 1, TIJ kuadrat minus T kuadrat per KB sama dengan 4 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 5 kuadrat minus 83 kuadrat per 4 kali 3 sama dengan 605 dikurangi 574,08 sama dengan 30,92. Perhitungan untuk JKB dengan rumus sigma BI sama dengan 1 TI kuadrat per K min T kuadrat per KB sama dengan 25 kuadrat ditambah 34 kuadrat ditambah 24 kuadrat per 4 minus 83 kuadrat per 4 kali 3 sama dengan 2357 per 4 dikurangi 6889 per 12 sama dengan 589,25 dikurangi 574,08 sama dengan 15,17. Perhitungan untuk JKK dengan rumus sigma BJ sama dengan 1 TJ kuadrat per K min T kuadrat per KB sama dengan 19 kuadrat ditambah 21 kuadrat ditambah 23 kuadrat ditambah 20 kuadrat per 3 sama dengan 83 kuadrat per 4 kali 3 sama dengan 1731 per 3 min 6889 per 12 sama dengan 577 dikurangi 574,08 sama dengan 2,92. Perhitungan untuk JKE sama dengan JKT dikurangi JKB dikurangi JKK sama dengan 30,92 dikurangi 15,17 dikurangi 2,92 sama dengan 12,83. S1 kuadrat sama dengan JKP per DB sama dengan 15,17 per 3 kurangi 1 sama dengan 7.585 sama dengan 7,59. Untuk S2 kuadrat sama dengan JKK per DB sama dengan 2,92 per 4 min 1 sama dengan 0,97. Untuk S3 kuadrat sama dengan JKE per DB sama dengan JKE per K-1 dikali B-1 sama dengan 12,83 per 3 kali 2 sama dengan 2,14. F1 sama dengan S1 kuadrat per S3 kuadrat sama dengan 7,59 per 2,14 sama dengan 3,55. F2 sama dengan S2 kuadrat per S3 kuadrat sama dengan 0,97 per 2,14 sama dengan 0,45. Kesimpulan, karena F0 sama dengan 3,55
lebih kecil F 0,052 sama dengan 5,14, maka H0 diterima. Jadi rata-rata hasil per hektar sama untuk pemberian ketiga jenis pupuk tersebut. Karena F0 sama dengan 0,45, di mana lebih kecil F 0,05, 3,6 sama dengan 4,76, maka H0 diterima. Jadi rata-rata hasil per hektar sama untuk penggunaan keempat varietas tanaman tersebut. B. ANOVA dua arah dengan interaksi. Pengujian klasifikasi dua arah dengan interaksi merupakan pengujian beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan. Menurut Iqbal Hasan tahun 2006 pada buku Analisis Data Penelitian dengan Statistik Jakarta Bumi Aksara. Berikut adalah rumus-rumus untuk menghitung ANOVA dua arah dengan interaksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji independensi chi-square. Uji independensi chi-square adalah alat uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan secara signifikan. Kedua variabel yang diuji merupakan variabel kategorik dan disusun dalam bentuk tabel kontingensi. Langkah-langkah uji coba chi-square adalah yang pertama menetapkan hipotesis, di mana H0 adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel dan H1-nya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. Yang kedua, menetapkan tingkat signifikasi. Nah, tingkat signifikasi yang digunakan itu biasanya tingkat signifikasi sama dengan 0,05. Yang ketiga, melakukan uji statistik dapat digunakan menggunakan tabel kontingensi. Nah, rumus uji statistik yang digunakan, nah itu ada di situ, X kuadrat hitung sama dengan sigma OIJ min EIJ kuadrat per EIJ, di mana OIJ adalah nilai observasi atau pengamatan dan EI adalah nilai ekspektasi atau harapan. Yang kelima, baru mengambil keputusan atau kesimpulan. Contoh soalnya, Kecamatan A ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan penduduk dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk itu dilakukan survei terhadap penduduk mengenai tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Hasil yang diperoleh adalah dalam bentuk tabel kontingensi sebagai berikut. Pertanyaannya, hitunglah secara statistik apakah tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat penduduk secara signifikan. Gunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05. Nah, yang pertama kita menetapkan hipotesis, di mana H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup sehat dan bersih. H1-nya terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, tingkat signifikasi yang digunakan tadi 0,05. Yang ketiga, kita uji statistik dengan uji independensi chi-square, yaitu hitung EIJ terlebih dahulu. Nah, caranya FI kali FJ per N diperoleh sebagai berikut dari tabel yang tadi. Nah, dari tabel yang ini kita masukkan ke dalam rumus. Lalu diperoleh tabel kontingensi seperti tabel yang di atas. Nah, selanjutnya kita hitung X kuadrat dapat dihitung menggunakan tabel berikut. Nah, dari perhitungan diperoleh nilai X kuadrat hitung sama dengan 19,03. Yang keempat, kita tentukan titik krisisnya. Derajat bebas yang digunakan untuk menentukan X kuadrat hitung yaitu DF. Dengan rumus K-1 kali B-1 sama dengan 4-1 kali 2-1 yaitu 3. Nilai X kuadrat tabel sama dengan 7,815. Nah, keputusannya atau kesimpulannya, hasil pengujian menunjukkan bahwa X kuadrat hitung sama dengan 19,03 dan dari tabel chi-square diperoleh X kuadrat ADF sama dengan 7,815, sehingga H0 ditolak karena X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat ADF. Dengan tingkat signifikasi 5%, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang homogeneity test.
Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Jika jumlah atau N populasi di kedua kelompok tidak seimbang, maka perlu dilakukan uji homogenitas untuk memastikan bahwa seluruh populasi homogen. Karakteristik atau ciri-ciri dari homogeneity test. Perhitungan homogenitas dilakukan peneliti saat ingin membandingkan sebuah sikap, intensi, atau perilaku atau varians pada dua kelompok populasi. Dikutip dari buku Widiarso tahun 2011. Kelompok populasi tersebut memiliki ciri dan karakteristik sendiri seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Berikut contoh soal data tentang hubungan antara penguasa kosakata X dan kemampuan membaca Y. Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus yang ada. X kuadrat sama dengan akar 10,5907 dikurangi 743 kuadrat dibagi 10 dalam kurung 10 min 1 sama dengan akar 430,23 sama dengan 20,74. SY kuadrat sama dengan akar 10 dikurangi 47826 dikurangi 688 kuadrat dibagi 10 dalam kurung 10 min 1 sama dengan akar 54 dibagi 62 sama dengan 7,39. Kemudian dicari F hitung. F sama dengan S besar dibagi S kecil. 20,74 dibagi 739 sama dengan 2,81. Dari perhitungan di atas diperoleh F hitung 2,81 dan dari grafik daftar distribusi F dengan DK pembilang sama dengan 10 kurangi 1 sama dengan 9, DK penyebut sama dengan 10 kurangi 1 sama dengan 9, dan alfa sama dengan 0,05, dan F tabel sama dengan 3,18. Tampak bahwa F dihitung kurang dari tabel F dibanding F tabel dalam Excel. Hal ini berarti data variabel X dan Y homogen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ialah goodness of fit test. Uji kecocokan atau goodness of fit test. Hipotesi 0 merupakan suatu ketentuan tentang pola yang diharapkan dari frekuensi-frekuensi dalam kategori-kategori tertentu. Pola yang diharapkan harus sesuai dengan asumsi atau anggapan atas kemungkinan kejadian yang sama dan bersifat umum. Uji kecocokan membandingkan antara frekuensi observasi dengan frekuensi teoritis atau harapan. Apakah frekuensi hasil observasi menyimpang dari frekuensi harapan? Jika nilai chi-square kecil, berarti kedua frekuensi tersebut sangat dekat, mengarah pada penerimaan kepada hipotesa 0. Penetapan hipotesis awal dan hipotesis alternatif. H0 adalah frekuensi setiap kategori memenuhi suatu nilai atau perbandingan. H1 adalah frekuensi suatu kategori yang tidak memenuhi nilai atau perbandingan tersebut. Ketika hipotesa 0 benar, yaitu ada kecocokan atau kesesuaian antara jumlah observasi dan harapan, serta jumlah sampel cukup besar. Perkiraan ini akan bekerja dengan baik jika setiap nilai harapan sedikitnya adalah 5. Maka, variabel random akan mengikuti distribusi chi-square. Uji dari hipotesa 0 versus hipotesa alternatif yang menyatakan sebaliknya, yaitu probabilitas tidak benar dengan tingkat kesabaran alfa. Penetapan derajat kebebasan. Dalam uji kecocokan model derajat kebebasan sama dengan jumlah kategori dikurangi jumlah estimator yang didasarkan pada sampel dan dikurangi 1. Yang dimaksud estimator parameter adalah parameter yang diperkirakan nilainya karena nilai parameter tidak dapat secara tepat ditentukan berdasarkan data sampel yang tersedia. Jika dirumuskan menjadi DF sama dengan K kurangi M kurangi 1, di mana K adalah jumlah kategori data sampel, M adalah jumlah nilai-nilai parameter yang diestimasi. Persamaan goodness of fit test ialah sebagai berikut, di mana OI sama dengan nilai observasi pada kategori ke I, EI adalah nilai harapan pada kategori ke I, dan K adalah banyaknya kategori, dengan keputusan tolak HO jika X kuadrat lebih besar dari X kuadrat buka kurung alfa, K kurangi 1 tutup kurung. Selanjutnya contoh soal. Sebuah distributor alat penggilingan padi membagi pasar menjadi 4 wilayah.
A, B, C, dan D. Ada informasi bahwa pendistribusian alat penggilingan merata pada setiap wilayah. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, diambil 40 arsip sebagai sampel. Dari 40 arsip tersebut diperoleh informasi. Gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa distribusi alat penggilingan ke 4 wilayah merata sama. Penyelesaian. Dalam kasus di atas, tidak perlu ada parameter yang diestimasi. Oleh karena itu, df sama dengan k kurangi 1 sama dengan 4 kurangi 0 kurangi 1 sama dengan 3, di mana k adalah jumlah kategori tersampel, yaitu A, B, C, dan D. Selain itu, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%, sehingga nilai kritisnya adalah x kuadrat buka kurung 0,053 tutup kurung sama dengan 7,81. Nilai 7,81 ini diperoleh dari tabel chi-square. Untuk mengetahui nilai tersebut harus mempunyai tabel chi-square. Kemudian kita menghitung hasil statistik nilai hitung. X kuadrat sama dengan sigma buka kurung O kurangi E tutup kurung pangkat 2 per E sama dengan buka kurung 6 kurangi 10 tutup kurung pangkat 2 per 10 ditambah buka kurung 12 kurangi 10 tutup kurung pangkat 2 per 10 ditambah buka kurung 14 kurangi 10 tutup kurung pangkat 2 per 10 ditambah buka kurung 8 kurangi 10 tutup kurung 2 pangkat 2 per 10 sama dengan 40 per 10 sama dengan 4. Setelah diperoleh nilai statistik hitung yaitu 4, kemungkinan kita bandingkan dengan nilai kritis tadi yang sudah diperoleh sebelumnya, yaitu 7,81. Nilai statistik hitung lebih kecil dari nilai kritis hitung, maka keputusan tidak menolak H0, sehingga keputusan yang diperoleh berdasarkan H0 yaitu distribusi alat penggilingan di keempat wilayah merata. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.